Baik pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam program acara Indahnya Islam. Ustadz, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sekaligus Ustadz bisa mungkin memberikan sekaligus kesimpulannya Ustadz dari tema kita kali ini. Insyaallah. Bagaimana sih pandangan Ustadz mengenai ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat tanpa ada uzur syar'i? Baik. Orang yang meninggalkan salat tanpa uzur syar'i ini sangat besar. Sangat besar dosanya. Dahsyat sekali dosanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memberikan gambaran dalam Al-Qur'an bahwa ma salakakum fis saqal. Apa menyebabkan kalian masuk ke neraka sakal? Neraka sakal itu luar biasa. Ngeri, luar biasa ngerinya. Qalu, maka mereka menjawab mereka, lam naku minal musallin. Kami dulunya malas-malas melakukan ibadah salat. Kami dulunya tidak melakukan ibadah salat. Yang lain sanggup kami mengerjakan kerja bangunan yang luar biasa beratnya, sanggup kami lakukan. Jualan sanggup kami melakukan. Semuanya kegiatan yang menghasilkan uang sanggup kami melakukannya. Akan tetapi salat kami tidak mampu, tidak sanggup melakukannya. Maka inilah penyebabnya saya masuk ke dalam neraka sakal. Maka banyak sekali hadis-hadis Rasulullah menerangkan bahwa ancaman bagi orang yang meninggalkan salat. Sampai-sampai para ulama juga memberikan gambaran orang yang melakukan ibadah salat ini lebih besar daripada orang maksiatnya zina. Orang maksiatnya zina, mabuk, penjudi, khamar segala macam, ini tidak seberapa dosanya dibandingkan dengan orang yang meninggalkan salat. Maka orang yang meninggalkan salat seolah-olah dia sudah meruntuhkan Ka'bah. Orang yang meninggalkan salat seolah-olah dia sudah membunuh ribuan orang muslim. Orang yang meninggalkan salat seolah-olah dia sudah menzalimi terhadap ibundanya sendiri. Orang yang meninggalkan salat seolah-olah dia sudah menghancurkan Islam sedunia, menghancurkan agama Islam seluruh dunia. Maka orang yang meninggalkan salat ini diancam ancaman seberat-beratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar daripada meninggalkan salat. Anak dan cucu kita mendoakan. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa Allahumma ja'al auladana muqimus salah. Ya Allah, jadikanlah anak kami, cucu kami orang yang mendirikan salat. Dan berbeda orang yang mengerjakan salat dengan orang yang mendirikan salat. Apa perbedaannya? Orang yang meninggalkan salat setelah dia selesai salat, sudah selesai kewajibannya. Tapi orang yang mendirikan salat, ada nilai-nilai salat yang dilakukan setelah dia salat. Inilah disebutkan dengan orang yang mendirikan salat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendirikan salat, dan juga mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah, ibadah salat kita ini diterima oleh Allah. Amin. Karena ada hadis Rasulullah dalam hadis sahih, Hasan sahih kalau enggak salah saya, bahwa Rasulullah mengatakan ada seseorang yang salat sudah 60 tahun dia salat, rutinitas dia salat, tetapi salatnya tidak pernah diterima satupun oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sudah 60 tahun dia melakukan ibadah salat. Satu waktu salat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat kita khawatirkan, sangat kita takuti. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, semoga ibadah salat kita, ibadah-ibadah yang lain juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bernilai di depan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Masya Allah, luar biasa Ustadz ya. Memang hikmah sholat ini begitu banyak Ustadz ya, begitu besar Ustadz ya. Tergantung bagaimana kita mengerjakannya dengan baik Ustadz ya. Ya. Baiklah pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin singkat pertemuan kita hari ini bersama Ustadz Nasyai SPD MAG. Nanti jangan lupa saksikan siaran ini di RJTV dalam program acara Indahnya Islam. Semoga kita dalam menjalani ibadah puasa selalu terus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan semoga kita selalu sehat, diberikan kesehatan dalam menjalani ibadah-ibadah kita di bulan yang penuh keberkahan ini Ustaz. Amin, ya. Baik, terima kasih Ustadz atas pertemuannya dan waktunya hari ini Ustadz. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan juga Ustadz, kekuatan. Terima kasih pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RJTV